Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dery Purnama Irawan dari Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam Setiabi. Untuk sekarang penjelasan sekilas jalur penyebaran Islam di Asia Tenggara. Sebagaimana tugas UTS yang harus diselesaikan. Jalur perdagangan dan silaturahmi menjadi salah satu penyebab kuatnya pengaruh peradaban Islam di Asia Tenggara. Dalam jalur perdagangan inilah menciptakan hubungan antara pedagang Islam dan penduduk orisinil di Asia Tenggara. Dari hubungan itu kemudian muncul pengaruh dan kuat dari satu pihak pada pihak yang lain. Dalam hal ini pihak memberikan pengaruh ialah para pedagang dan ulama dari Arab. Penyebaran Islam pada awal abad ke-9 telah menunjukkan kemajuan politik umatnya. Terbukti dengan adanya kerajaan bercorak Islam seperti Kerajaan Demak, Kerajaan Aceh Darussalam, dan Kerajaan Samudra Pasai. Mereka nak duduk di Singosari. Kerajaan rata-rata berdarah campur pribumi dan Arab. Salah satu kerajaan ini memiliki peran dalam penyebaran sejarah peradaban Islam di Asia Tenggara ialah Samudra Pasai. Kerajaan ini hingga sejarah saat ini dipercaya sebagai kerajaan Islam pertama dan tertua di Indonesia. Dan juga kawasan Asia Tenggara, kerajaan berpusat di Aceh ini dipimpin oleh raja menganut Islam, yaitu Sultan Malukus Saleh. Dalam proses masuknya peradaban Islam di Asia Tenggara, ada beberapa jalur digunakan. Jalur-jalur tersebut semuanya menyesuaikan dengan budaya Timur, mengedepankan keramah tamahan, sehingga hal ini memudahkan Islam buat masuk dan berkembang di kawasan ini. Beberapa jalur digunakan dalam penyebaran Islam, diantaranya yaitu perdagangan. Hal ini terjadi sejak abad 7 hingga abad 16, di mana pada masa itu sistem perdagangan mengalami perkembangan sangat pesat dan didukung melalui ditemukannya sistem transportasi. Ini menyebabkan banyak pedagang dari Arab, khususnya Gujarat, dan berkelana hingga Asia Tenggara buat berdagang. Yang kedua, perkawinan. Banyaknya saudara Islam kaya menjadikan kaum pribumi tertarik buat menikah putri mereka dengan para pedagang Islam. Seperti terjadi pada Sunan Ampel dengan Nyai Manila, atau juga ketika Sunan Gunung Jati menikah dengan putri Kawung Tante. Yang ketiga, tasawuf. Para pakar tasawuf ini mengajarkan Islam melalui pemahaman teosofia. Selain itu, mereka menggabungkan ajaran tersebut dengan kemampuan metafisik seperti menyembuhkan orang sakit, sehingga hal ini menarik masyarakat saat itu buat mengenal Islam. Yang keempat, pendidikan. Proses sosialisasi Islam juga diperkenalkan dengan menciptakan forum pendidikan pada saat ini. Kita banyak mengenal pesantren dan merupakan peninggalan ketika Islam pertama kali masuk ke Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Yang kelima, kesenian. Islam diperkenalkan dengan menggabungkan kesenian lokal dengan ajaran Islam, seperti dilakukan oleh Sunan Kalijaga, dan memodifikasi bentuk wayang pada awalnya bergambar manusia nyata, namun sebab ajaran Islam melanggar penggunaan gambar manusia, maka Sunan Kalijaga mengubah penampilan wayang seperti sekarang kita kenal bentuknya. Islam ialah agama dan
paling banyak menganutnya di negara kita. Sejarah Islam di Indonesia dimulai sejak ketika masa Khalifah Utsman bin Affan tahun 30 Hijriah atau tepatnya 650 Masehi. Dikirimlah utusan Utsman bin Affan dan hendak menyebarkan ajaran Islam di Cina selama kurun waktu 4 tahun. Perjalanan menuju ke Cina, utusan-utusan tersebut sempat singgah di beberapa pulau di Indonesia. Mungkin sekian dari saya, beberapa pemaparan jalur-jalur penyebaran persebaran Islam di Asia Tenggara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.